Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Bu, bisakah pria miskin ini tinggal bersama kami? Anak laki-laki membawa pria asing kotor ke ibunya dan dia mengenalinya dari masa lalu. Ketika putranya yang berusia 8 tahun membawa pulang seorang pria asing yang tampak compang-camping, Meredith marah dan bingung. Namun ketika pria itu akhirnya menunjukkan wajahnya, dia dikejutkan dengan hal lama dalam hidupnya yang tiba-tiba terbuka kembali. Kuharap dia dalam suasana hati yang baik, pikir Mike gugup sambil ragu-ragu untuk membunyikan bel pintu. Tahu ibunya akan menjawab dengan terburu-buru. Akhir pekan atau hari kerja, Meredith tidak punya waktu luang. Menjadi ibu dari 2 anak laki-laki balita yang liar akan melakukannya untuk mereka. Dia adalah seorang ibu tunggal. Dia sengaja ketat dengan Mike yang berusia 8 tahun dan Marty yang berusia 2 tahun. Dia ingin membesarkan mereka menjadi tangguh, tidak takut untuk menghadapi pengganggu dunia. Dia mengajarinya hal itu, berharap itu akan mempersiapkan menghadapi anak laki-laki dan perempuan yang mengancam, yang menggoda dan menindasnya sampai sekolah menengah. Itu pasti akan membantunya bangkit kembali lebih cepat setelah suaminya meninggalkan dia dan anak laki-lakinya demi sekretarisnya. Meredith masih tersentak mengingat hari dan malam yang dia habiskan untuk menangisi pria itu. Bertahun-tahun sebelumnya, menangisi seorang anak laki-laki di sekolah yang akan merebut makan siangnya setiap hari dan menyebut namanya sebagai anak yang gemuk. Bukan anak-anakku, mereka tahu bagaimana menghadapi para pengganggu. Desah Meredith puas dan bangga, melepas celemeknya untuk akhirnya mengangkat kakinya dan bersantai selama beberapa menit sebelum kembali bekerja. Mike tidak akan kembali dari sekolah selama setengah jam lagi, dan Marty kecil tertidur lelap di buayan setelah makan yang mengenyangkan. Itu adalah waktu yang tepat bagi Meredith untuk tidur sebentar. Hanya untuk beberapa menit dia berjanji pada dirinya sendiri. Tapi ketika bel pintu membangunkannya lagi, hari sudah mulai gelap dan mendung. Dia secara naluriah melihat waktu dan menyadari putranya Mike ada di depan pintunya selama 1 jam lebih lambat dari biasanya. Sebaiknya dia punya alasan yang bagus. Meredith mengerutkan kening saat dia membuka pintu, siap untuk menatap anak laki-lakinya yang nakal. Tapi Mike kecil yang ketahuan tidak sendirian. Ada seorang pria berpenampilan compang-camping membungkuk di belakangnya. Berjubah selimut tua, compang-camping, yang sudah berbulan-bulan tidak dicuci. "Hei kamu, keluar dari propertiku." Meredith melompat ke depan, menunjuk orang asing itu ke jalan di luar gerbang. Tapi sebelum Meredith bisa melangkah lagi, sebuah tangan kecil menghentikannya. "Bu, tunggu, aku membawanya ke sini. Aku perlu menanyakan sesuatu." Mike berhasil berbicara mengatasi ketakutannya akan reaksi ibunya. Kepala Meredith dimiringkan karena curiga, tapi dia membiarkan putranya bicara. "Mami, bisakah pria malang ini tinggal bersama kami? Tolong, hanya untuk beberapa hari." Anak laki-laki itu bertanya. Meredith lebih tidak tahu apa-apa daripada marah. "Mengapa putraku menyeret seorang gelandangan ke beranda kami? Bagaimana ceritanya?" Dia bertanya-tanya. "Mike, kamu punya waktu sekitar 2 menit untuk menjelaskan padaku apa yang terjadi. Dan kamu?" Meredith menoleh ke gelandangan itu dan memperingatkannya, "Jangan bergerak." Meredith mendengar ketika putranya yang berlinang air mata bercerita tentang pria malang yang berteman dengannya selama setengah sandwich. "Suatu hari aku melihatnya di dekat halte bus. Aku menangis karena seseorang menggodaku di kelas ketika pria ini bicara padaku, membuatku tertawa. Kemudian aku menyadari dia sangat lapar, jadi aku memberinya setengah sandwichku. Dia sangat bersyukur dan dia menangis, Bu." Meredith mendengarkannya dengan kagum saat putranya mengaku memberi pria itu setengah dari makan siangnya setiap hari sejak itu. Dia mendengarkan semua ceritaku dari sekolah dan dia juga punya cerita yang cukup menarik. Tapi sekarang dia demam parah, aku mencoba menyentuh dahinya dan tanganku hampir terbakar. "Dia butuh rumah, Bu, tolong. Bisakah dia tinggal di sini sampai dia sembuh? Aku tidak akan meminta hal lain darimu, bahkan saat Natal." "Biar aku bicara dengan pria itu, kamu tetap di dalam, Mike," kata Meredith tegas dan pergi ke pria yang masih berdiri di teras rumahnya. Mike menyeka air matanya dan mencoba menempelkan telinganya di pintu, berharap untuk mendengarkan apa yang terjadi di luar. Anak laki-laki itu tahu ibunya mungkin akan meneriakinya atas apa yang telah dia lakukan, tapi dia berharap ibunya akan membiarkan temannya tinggal.
Meredith baru saja keluar selama beberapa detik ketika Mike dengan lembut membuka pintu untuk mengintip keluar. Apa yang didengar bocah laki-laki itu membuat jantung kecilnya berdetak kencang. Untuk apa kamu menyembunyikan wajahmu? Apakah kamu lari dari polisi atau semacamnya? Tanya Meredith pada pria itu yang tampak terisak-isak di balik selimut. Seharusnya aku tidak datang ke sini. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini, Meredith. Kata pria itu dengan enggan memperlihatkan wajahnya kepada wanita itu. Untuk sesaat, Meredith terkejut karena pria tunawisma itu mengetahui namanya. Tapi ketika dia melihat wajahnya, dia menyadari bahwa dia bukan orang asing. David? Meredith tersentak mengenali wajah yang sesekali menghantuinya. Anak laki-laki yang sama yang akan mencuri makanannya dan meneriaki namanya ketika dia masih kecil. Benarkah itu kamu? Astaga, apa yang terjadi? Meredith mendekati mantan teman sekelasnya hanya untuk memastikan ini bukan mimpi. David berusaha mengendalikan getaran di tubuhnya dan menahan air mata saat dia menceritakan kisah memilukan dalam hidupnya kepada Meredith. David menjadi pembuat onar di sekolah tak lama setelah ayahnya meninggalkan dia dan ibunya ketika dia baru berusia 12 tahun. Dia berakting di sekolah dan reputasinya terus menghambat kemajuannya karena dia berprestasi buruk di universitas dan berjuang untuk membangun karir di kemudian hari. Aku berjuang untuk memenuhi kebutuhan ketika hidup menjadi lebih baik, tepat ketika aku menikahi seorang wanita yang luar biasa dan memiliki seorang anak laki-laki yang luar biasa bersamanya. Hidup juga merenggut mereka dariku, satu kecelakaan, keduanya pergi. Anakku, dia baru berumur 4 bulan, Meredith. David menangis dengan suara yang serak, mengungkapkan bahwa hidupnya telah menurun drastis sejak itu. Dia telah hidup di jalanan selama 1 tahun. Hidupku sudah berakhir, kata pria itu, dan akhirnya menyerah pada serangan batuk yang membuat tenggorokannya gatal. Mike benar, David demam, dia mengeluarkan mobil dan pergi ke rumah sakit bersama David dan Mike, sementara dia mendapatkan tetangga yang baik untuk menjaga anaknya yang berusia 2 tahun. Di rumah sakit, Mike tidak ingin meninggalkan sisi David, dan David berharap Meredith juga akan tinggal lebih lama. Ada banyak hal yang harus aku minta maaf kepadamu, Meredith. Aku juga harus mengucapkan selamat kepada kamu karena telah membesarkan anak laki-laki yang luar biasa ini, kata David mengacak-ngacak rambut Mike. Selama hari-hari berikutnya, kesehatan David membaik, hatinya juga demikian karena dia akhirnya bisa melepaskan beban rasa bersalah yang dia pikul selama bertahun-tahun. Meredith juga mendapatkan penutupannya, namun pada akhirnya ada ruang untuk lebih dari sekedar penutupan. Seminggu sejak dia bertemu Meredith, David keluar dari rumah sakit. Dia tidak menyia-nyiakan waktu untuk membersihkan tindakannya. Dia kembali melamar pekerjaan. Kali ini kesempatan sempurna muncul untuknya dengan mudah. Pada hari dia mendapatkan gaji besar pertamanya, dia muncul lagi di depan pintu Meredith dengan 100 mawar merah. Terima kasih telah memberiku alasan untuk hidup kembali, katanya dan menciumnya di belakang telapak tangannya seperti seorang pria. Meredith tersipu, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari diri David yang baru dan telah berubah. Kali ini pria itu terlihat lebih muda, lebih bahagia dan tersembunyi di matanya adalah petunjuk bahwa dia telah jatuh cinta lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Di dunia, pengganggu dan orang-orang acuh tak acuh, jadilah baik hati. Meredith telah mengalami trauma diintimidasi dan diejek, tapi alih-alih menjadi pahit, dia memilih untuk menjadi orang baik dan juga membesarkan anak laki-lakinya yang baik hati. Hidup seringkali membawa Anda pada penutupan dengan cara yang paling aneh. Ketika Meredith paling tidak menduganya, dia mendapat penutupan dari anak laki-laki yang paling menyusahkannya di masa pertumbuhannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.